Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nur Asia kali ini akan menjelaskan tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Misalnya, peristiwa insiden di Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, Peputan Margarana, pertempuran Medan Area, bahkan serangan umum 1 Maret 1949. Kita sudah bahas minggu lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini adalah peserta didik dapat menjelaskan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut. Tahukah kalian apa itu perjuangan diplomasi? Jadi, perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan melakukan kesepakatan atau perundingan antara Indonesia dengan pihak Belanda. Perjuangan diplomasi yang dilakukan ada beberapa, seperti perjanjian Linggarjati, perundingan Romroyen, perundingan Renville, maupun konferensi meja bundar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya masih ada beberapa perundingan yang dilakukan, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 perundingan. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada 10 November 1946. Anak-anakku silakan baca ya seperti apa. Ibu akan bahas tentang hasil perundingannya. Yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto atau secara nyata Belanda hanya mengakui wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Yang kedua, Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Commonwealth atau Persemakmuran Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Apakah dampak dari kesepakatan ini? Bahwa dampaknya ada yang positif, di mana kita lihat bahwa kedaulatan RI diakui oleh beberapa negara, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, dan daerah atau negara lainnya. Kemudian muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Meskipun terjadi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda dengan adanya perjanjian Linggarjati, akan tetapi masih ada perselisihan di antara kedua belah pihak, di mana Indonesia menganggap bahwa Indonesia berdaulat sebelum Republik Indonesia terbentuk, sedangkan Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Republik Indonesia. Bahkan kita lihat bahwa Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dengan melakukan penyerangan di beberapa kota penting di daerah Jawa maupun di Sumatera yang jatuh kepada pihak Belanda. Hal ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan khususnya Dewan Keamanan PBB. Bahkan Dewan Keamanan PBB meminta agar Indonesia dan Belanda menghentikan gencatan senjata. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB menyepakati dibentuknya badan arbitrase yang akan menyelesaikan
permasalahan antara Indonesia dengan Belanda dengan membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara, di mana KTN ini beranggotakan 3 negara. KTN yang terdiri dari negara Australia yang merupakan wakil dari Indonesia, kemudian Belgia yang merupakan wakil dari Belanda, dan penengahnya adalah Amerika Serikat. Seperti itu. Selanjutnya, kita lihat setelah perundingan Linggajati diselenggarakan dan tadi adanya KTN, terjadi perundingan kembali antara Indonesia dengan Belanda, yaitu perundingan Renville yang dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Itulah yang kenapa disebut perundingan Renville. Selanjutnya, hasil perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Apakah isi perundingan Renville? Kita lihat bahwa yang pertama adalah penghentian gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selanjutnya, adanya garis demarkasi Van Mock, yaitu garis yang membatasi antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang keempat, TNI ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda, khususnya yang ada di Jawa Timur maupun daerah Jawa Barat. Yang kelima, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya melalui masa peralihan terlebih dahulu. Kalau kita lihat bahwa wilayah Indonesia pada kesepakatan Renville semakin kecil dan semakin sempit, bahkan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Kita akan lihat seperti apa sih pada peta kekuasaan pada masa Linggajati dan wilayah Indonesia pada masa Renville. Nah, kalau kita lihat pada masa Linggajati, kalian bisa melihat yang Ibu arsir yang paling hitam ini, itu meliputi wilayah Sumatera, Jawa maupun Bali. Kemudian pada masa Renville, kita lihat bahwa ternyata semakin sempit lagi, hanya meliputi, bahkan ini hanya meliputi sebagian Sumatera ya, karena di situ ada negara Sumatera Timur dan Selatan. Kemudian yang hanya di sini yang terlihat wilayah Sumatera, ini yang paling hitam ya. Kemudian ada daerah Yogyakarta maupun daerah Jawa Tengah, seperti itu. Kita akan lanjut lagi. Nah, setelah adanya perjanjian Renville, Belanda melanggar lagi perjanjian tersebut. Bahkan dia melancarkan serangannya yang kita kenal dengan nama agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, di mana dia menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Para pemimpin RI seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka. Beruntung sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat yang dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dilakukan secara gerilya oleh Panglima Jenderal Sudirman, kemudian Nasution. Puncak serangannya kita kenal ada yang namanya serangan umum 1 Maret 1949 di mana dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta kembali dalam kurun waktu perjuangan ya kurang lebih 6 jam, berhasil menguasai kota Yogyakarta. Seperti itu. Kita lihat bahwa pada tanggal 22 Desember 1948,
keluar resolusi yang mendesak agar permusuhan segera dihentikan serta pemimpin yang ditawan agar dibebaskan, dan KTN sebagai pengawas pelaksana resolusi tersebut oleh Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, KTN dalam mengawasi pelaksanaan resolusi berubah nama menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dengan melaksanakan perundingan Romroyen pada 17 April 1949. Apakah isinya? Yang pertama, menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Yang keempat, menyetujui kembali pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang kelima, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang keenam, Belanda tidak akan mendirikan negara di daerah yang telah dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Selanjutnya, konferensi meja bundar. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, tepatnya di Den Haag. Adapun hasil keputusannya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, antara RIS dan Belanda akan mengadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Selanjutnya adalah Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Dampak bagi Indonesia, kalau kita lihat bahwa alhamdulillah pada KMB Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Kemudian konflik dengan Belanda dapat diakhiri, serta Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Harus menunggu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Selanjutnya, negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara Indonesia Serikat, meskipun ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Oke, kita lihat bahwa pengakuan kedaulatan pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada RIS. Demikian untuk kali ini penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa tahu tentang perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat untuk semua anak-anakku yang ada di SMP Negeri 2, khususnya kelas 9A, B, C. Dan selamat menonton. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.